teman-teman, perkenalkan, saya Eka Mahdia Larif. Saya Hafiz Alfaridi Setiawan. Saya Khairi Saramasyita. Saya Rizkina Kosar Sinta Mikaela. Kami dari kelas E, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan. Di video kali ini kami akan membahas tentang fungsi perbankan secara umum dan fungsi perbankan syariah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita bahas materi yang pertama. Materi pertama itu adalah fungsi bank secara umum. Pada dasarnya, fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediation. Dana yang ada di masyarakat akan dihimpun lalu disalurkan kepada masyarakat, baik itu individu ataupun perusahaan yang membutuhkan. Di sini bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Adapun fungsi bank secara umum terdiri dari 6 poin. Poin yang pertama itu adalah penciptaan uang. Bank umum mempunyai fungsi penciptaan uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pembukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi bank umum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian poin yang kedua adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Bank umum berfungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya seperti penerimaan setoran, transfer uang, dan krili. Kemudian poin yang ketiga sampai poin yang keenam akan dibahas oleh teman kita Hafiz. Terima kasih sebelumnya kepada Eka. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu penghimpunan dana simpanan. Fungsi bank umum adalah menghimpun dana masyarakat. Dana yang paling banyak disimpan oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri dari tabungan, giro, deposito berjangka, dan serta sertifikat deposito. Yang keempat adalah mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan dalam transaksi antar negara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, dan sistem moneter akan dapat diatasi melalui kehadiran bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dan poin kelima adalah penyimpanan surat berharga. Bank umum dapat berfungsi sebagai lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. Dan yang poin terakhir yang keenam adalah pemberian jasa dan lainnya. Bank umum dapat memberikan beragam jasa keuangan lain dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Kegiatan ekonomi masyarakat umumnya di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM, ajungan tunai mandiri, dan pembayaran gaji karyawan. Saya kembalikan lagi kepada Eka. Nah, itu tadi materi tentang fungsi bank secara umum yang sudah kami jelaskan. Selanjutnya teman-teman kita, Sarah dan Kina, akan membahas materi tentang fungsi perbankan syariah. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari bank syariah. Bank syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dari investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu penghimpun dana masyarakat. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan dengan menggunakan akad al-wadiah, dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah. Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama atau masyarakat dengan pihak kedua atau bank, di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua menerima titipan untuk dapat dimanfaatkan. Titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan
menyalurkan dananya atau disebut juga dengan shahibul mal. Dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana disebut juga dengan mudorib. Pihak mudorib akan memanfaatkan dana yang telah diinvestasikan oleh shahibul mal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Kemudian fungsi bank syariah yang kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat. Masyarakat akan memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank akan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, yaitu akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Kemudian poin yang ketiga akan dijelaskan oleh teman kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bank syariah pada poin ketiga, yaitu pelayanan jasa bank. Pelayanan jasa bank diberikan oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan aktivitasnya. Ada berbagai jenis produk dari pelayanan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat dari bank syariah. Antara lain, ada pengiriman uang atau transfer, pemindahan bukuan, penagihan surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan masih banyak pelayanan jasa bank lainnya. Selanjutnya ada 4 bagian dalam fungsi bank syariah. Yang pertama yaitu manajer investasi. Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi. Maksudnya yaitu bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah tersebut. Fungsi sebagai manajer investasi tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para banker yang bekerja di bank syariah. Mereka masih banyak menggunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar, bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh akan kecil, dan pendapatan yang diterima oleh pemilik investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil yang besar diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Yang kedua, ada investor. Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut atau dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Contohnya seperti murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam, atau istisna. Pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Nah, keuntungan akan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana setelah bank menerima keuntungan mudoribnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad. Yang ketiga, ada jasa keuangan. Nah, dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Misalnya memberikan pelayanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariahnya yang tidak boleh dilanggar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya
dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Nah, itu dulu nih pembelajaran kita tentang fungsi perbankan secara umum dan fungsi-fungsi perbankan syariah. Saya Ilham Hadial Arif dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.